Pernahkah Anda mendengar Bitcoin atau koin pada umumnya? Mungkin untuk orang awam, koin itu mata uang receh atau dalam bentuk kepingan logam. Jadi untuk pembahasan saat ini, kita akan membahas tentang mata uang kripto atau cryptocurrency. Dimulai dari bagaimana sejarah dan perkembangannya saat ini. Mata uang kripto ternyata sudah ada sejak tahun 1983. Penciptaan mata uang ini berawal dari seorang ahli kriptografi yang nantinya akan menjadi cikal bakal e-cash atau uang elektronik. Kemudian pada tahun 1995, penggunaan uang elektronik sudah semakin mendunia, bahkan menggunakan bentuk uang tersebut sampai sekarang masih kita gunakan. Di era sekarang yang serba digital, penggunaan uang elektronik sudah tidak asing lagi di telinga kita. Hampir semua kegiatan yang kita lakukan semua sudah serba digital. Hal ini tentu termasuk dengan perubahan mata uang. Salah satunya adalah kripto. Lalu bagaimana sejarahnya? Penciptaan kripto pertama kali pada tahun 2009 oleh seorang pengembang bernama Satoshi Nakamoto. Ia mencoba untuk menggunakan skema desentralisasi kurs atau mata uang tanpa adanya pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Satoshi sendiri berupaya untuk menciptakan sistem blockchain agar nantinya bertujuan untuk melindungi setiap transaksi yang dilakukan. Jadi blockchain adalah kumpulan blok yang berisi data-data transaksi sehingga membentuk sebuah rantai. Sistem ini merupakan penjamin keamanan transaksi kurs kripto yang cukup mendobrak industri keuangan konvensional. Setelah mengalami beberapa kegagalan, akhirnya Satoshi meluncurkan sebuah koin bernama Litecoin. Koin ini merupakan kurs keuangan pertama dan menggunakan sistem Proof of Work atau Proof of Stake. Sampai sekarang sistem ini masih relevan bagi cryptocurrency. Lalu, bagaimana perkembangan mata uang kripto? Perkembangan kurs ini berawal dari berkembangnya mata uang digital seperti e-cash. Lalu, uang kripto mulai bertumbuh secara massal di Amerika Serikat, khususnya di era pandemi. Di era ini timbul ketidakpercayaan masyarakat terhadap fiat money, terutama pada uang dolar Amerika Serikat. Kemudian seiring berjalannya waktu, fiat money sering mendapat kritikan sehingga para investor lebih tertarik pada kripto. Namun, ada beberapa kelemahan dari mata uang kripto. Kehadiran kripto di zaman sekarang menimbulkan beberapa pro dan kontra. Ada investor yang sangat menjunjung tinggi aset ini, namun juga ada beberapa investor yang justru kontra terhadap nilai kripto sendiri. Lalu apa saja sih kelemahannya? Yang pertama adalah mata uang kripto sangat rentan dengan pencucian uang. Karena sifatnya anonim, cryptocurrency sangat rawan dengan pencucian uang. Salah satu tindakannya adalah dengan menggoreng nilai aset sebuah kripto atau bahkan penipuan berupa developer scam. Jadi sangat berbahaya ya mata uang kripto ini. Kelemahan yang kedua adalah volatilitasnya sangat tinggi. Karena kurs ini terbilang baru, aset ini bisa tiba-tiba naik dan bahkan turun secara drastis, bahkan dalam waktu yang cukup singkat. Sebagai investor pemula, jadi kalian harus hati-hati apabila ingin terjun dalam dunia investasi cryptocurrency. Kelemahan yang ketiga adalah tidak berlaku di Indonesia. Jadi kurs kripto masih belum bisa kita gunakan secara komersial di Indonesia, sehingga keuntungannya yang kita dapatkan belum bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi dalam video ini bisa disimpulkan dari sejarah mata uang kripto,
yang berawal dari perubahan bentuk uang konvensional menjadi elektronik. Namun tidak hanya sampai di situ saja. Perubahan ini bukan lagi tentang bentuknya saja, melainkan sampai ke perubahan sistemnya, yang dari awalnya masih sentral dan terdapat pihak ketiga, menjadi terdesentralisasi. Sampai akhirnya terciptalah cryptocurrency. Sayangnya, untuk terjun ke dunia ini, kita perlu mempertimbangkan kelemahan dan risikonya. Akan sangat sulit apabila kita termasuk kategori investor pemula. Nah, bagi kamu yang masih pemula, lebih baik menghindari aset investasi seperti kripto. Karena di kripto tidak memiliki underlying, atau dalam artian tidak ada perusahaan di balik layar yang bisa menentukan kinerja aset investasi. Seperti halnya saham, kalau saham kan memiliki perusahaan di balik layar, jadi ketika perusahaannya memiliki kinerja yang bagus, keuntungannya selalu meningkat tiap tahun, maka harga sahamnya pun akan meningkat. Jadi kalau saya sarankan, aset investasi kripto lebih ke spekulasi dibandingkan tujuan berinvestasi. Mungkin hanya itu pembahasan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di episode selanjutnya.